Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Sudah siap kan untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan bagian 2. Setelah pekan kemarin kita belajar mengenai hierarki kehidupan, sel, dan jaringan. Hari ini kita akan belajar mengenai organ, sistem organ, dan organisme. Setelah pembelajaran ini selesai, Ustazah harap kalian dapat menjelaskan tentang organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian, kalian juga dapat membedakan antara organ, sistem organ, dan organisme. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan tugas tertentu. Organ ini seringkali tersusun dari jaringan-jaringan yang berbeda. Selain itu, struktur organ pada organisme juga berbeda-beda. Berikut adalah organ utama pada tumbuhan. Yang pertama adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Daun ini tersusun atas beberapa jaringan seperti jaringan epidermis, mesofil atau jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Kemudian yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Batang sendiri tersusun atas beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan epidermis, jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Kemudian ada akar. Akar salah satunya berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Akar ini juga tersusun atas beberapa jaringan seperti jaringan epidermis, jaringan endodermis, jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Sekarang pertanyaannya, kenapa bunga dan buah bukan termasuk dalam organ utama pada tumbuhan? Ada yang tahu jawabannya? Coba nanti kalian cari tahu jawabannya. Kemudian, organ pada hewan dan manusia. Salah satu organ yang terdapat pada hewan dan manusia adalah jantung. Jantung ini tersusun atas beberapa jaringan seperti jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan darah. Selain itu, organ pada tubuh hewan dan manusia memiliki fungsi khusus, misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada lidah, hidung, telinga, dan mata merupakan organ indera. Kemudian ada alveolus, bronkus, trakea, dan hidung merupakan organ pernafasan. Selanjutnya ada lambung, usus, dan hati merupakan organ pencernaan, dan ginjal, kulit, hati, serta paru-paru merupakan organ ekskresi atau pembuangan. Kemudian kita belajar mengenai sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa macam organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Berikut adalah sistem organ pada tumbuhan, yaitu sistem pernafasan, sistem pengangkut, sistem penguapan, sistem gerak, sistem reproduksi, dan sistem fotosintesis. Organ penyusun sistem pernafasan yaitu daun, khususnya adalah stomata, kemudian batang, khususnya adalah lentisel, dan akar. Kemudian, organ penyusun sistem pengangkut adalah daun, batang, dan akar yang memiliki xilem dan floem. Kemudian, organ penyusun sistem penguapan yaitu daun dengan stomata. Kemudian, organ yang menyusun sistem gerak adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan organ penyusun sistem reproduksi adalah daun dan batang. Batang ini bisa saja pada umbi batang, rimpang, umbi lapis, umbi palsu, atau stolon, dan tunas batang. Dan yang terakhir, organ penyusun
Sistem fotosintesis adalah daun. Selanjutnya adalah sistem organ yang ada pada hewan mamalia dan manusia. Yang pertama, ada sistem pencernaan makanan, kemudian sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem gerak. Organ penyusun sistem pencernaan makanan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, rektum, dan anus. Kemudian, organ penyusun sistem pernafasan ada hidung, tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Organ penyusun sistem ekskresi ada ginjal, ureter, uretra, kantung kemih, dan hati. Selanjutnya, organ penyusun sistem reproduksi ada organ kelamin jantan dan organ kelamin betina. Dan yang terakhir, organ penyusun sistem gerak ada rangka dan otot. Kemudian yang terakhir adalah organisme. Organisme adalah sekumpulan sistem organ yang bekerja sama. Nah, organisme ini siapa? Organisme ini adalah makhluk hidup. Kalian sudah mempelajari kan ciri-ciri makhluk hidup pada semester awal? Jadi sudah tahu kan ya organisme itu yang seperti apa? Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.